Perkenalkan, nama saya Simurlina Sarumaha SPDK dengan NIM 2501062105. Saya guru di SMP Negeri 1 Fanayama, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK YKN Manado. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan topik hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Demikian, mari kita saksikan bersama-sama. Salam, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, maka kita sebelumnya harus berdoa dulu dan bernyanyi. Kepada anak-anak kami yang atas nama Yesus, silakan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, mari kita dengarkan dulu kan kita bernyanyi. Ku ada sebagaimana ku ada, 3 ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Kakangku Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami memohon agar Engkau memberikan kami semangat dan motivasi untuk belajar dengan tekun. Dan jagalah kami dari segala gangguan dan kemalasan, agar kami dapat memberikan yang terbaik dalam setiap pelajaran. Kiranya setiap usaha kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pertama, Abel Rahman, Hadir Bu. Abel Einstein, Hadir Bu. Adian, Hadir Bu. Anggreni, Hadir Bu. Anggun Citra, Hadir Bu. Aglesia, hadir. Marco, Mario, Mikael, Naila, Hadir Bu. Neisa, Hadir Bu. Selviani, Hadir Bu. Stefan, Hadir, Bu. Stefanus, Hadir Bu. Tien, Hadir Bu. Veronica, Izin. Jeloman. Hadir Bu. Baik anak-anak kami, kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Maka
dalam pemeliharaan Allah. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kami persilakan dulu anak-anak kami membaca kitab dari kitab. Kami persilakan dulu anak kami yang atas nama Elvian, silakan bacakan dulu ke kita dari Kejadian pasal 2 ayat 11. Baik teman-teman, kita akan membaca kitab dari Kejadian pasal 2 ayat 12. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekarang Aglesia. Baik teman-teman, kita akan membacakan ayat Alkitab kita dari Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 30. Kebesaran membawa segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan sembah. Baik, dari kita pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan semoga akan bisa memahaminya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan bagaimana arti Allah memelihara hidup manusia. Kedua, bagaimana bersikap sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, dan kemudian membuat karya yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Dan keempat, mempresentasikan nanti hasil. Nah, jadi anak-anak kami harus bisa memahami kenapa Allah itu menyediakan semua menyediakan semua kebutuhan manusia di Taman Eden. Itu karena manusia itu adalah ciptaan Allah, dan kemudian hasil karya tangan Allah yaitu mau melindungi manusia, memberikan kebutuhan manusia di dalam mengusahakan dan di dalam mengembangkan taman yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi anak-anak kami, inilah bagaimana Allah menciptakan dunia dan manusia dengan sempurna. Kita bisa lihat di sini bagaimana Allah menciptakan manusia itu di hari pertama, yaitu menciptakan cahaya, dan hari kedua dia menciptakan langit, dan pada hari ketiga dia menciptakan darat dan tumbuhan. Dan kemudian pada hari yang keempat dia menciptakan mentari, bulan, bintang, dan pada hari kelima dia menciptakan burung dan ikan. Nah, setelah itu dia pada hari keenam menciptakan manusia yang dia percayakan nantinya untuk mengusahakan taman, memelihara alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Itulah tanggung jawab manusia yang diberikan oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam. Nah, kemudian inilah gambaran bagaimana manusia itu ditempatkan. Tuhan sudah memberikan semua kebutuhan mereka. Mereka itu tidak tahu, tidak ada istilah lapar. Ketika mereka lapar itu Tuhan pasti memberikan kebutuhan mereka. Nah, kemudian anak-anak kami, di sini kita harus tahu bagaimana pemeliharaan Allah. Ya. Bagaimana Allah itu memelihara hidup manusia. Pertama, Allah menyediakan kebutuhan hidup manusia, misalnya makanan, udara, air, dan alam. Nah, ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden, Tuhan sudah menyediakan kebutuhan mereka. Ada berbagai jenis makanan. Seperti yang mungkin anak-anak sudah pernah melihat, ya, sudah pernah mendengar dalam kegiatan kebaktian SM, mungkin kebaktian organisasi yang lain, sudah pernah dijelaskan di sana bahwasanya manusia itu ditempatkan di Taman Eden dan sudah dilengkapi semua kebutuhannya. Kemudian bagaimana Allah menyediakan kebutuhan kita itu semua dalam yaitu memberkati semua pekerjaan kita sehingga tercukupi segala kebutuhan kita. Mengusahakan artinya itu bekerja mengolah alam dengan bijak, ya. Membuat atau melakukan penanaman, mungkin menggunakan alam itu dengan baik, tidak merusak alam.
lingkungan, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jika pencemaran lingkungan ada, maka akan merusak atau akan mempengaruhi kesehatan. Dia akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, anak-anak kami, bagaimana cara mengaplikasikannya dalam remaja? Jadi, bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup bersyukur atas pemeliharaan Allah. Bagaimana caranya hidup bersyukur itu? Yaitu berdoa dan rajin beribadah. Kita itu harus rajin berdoa dan rajin beribadah. Jangan asal-asalan kamu itu. Kalau ketika kita berdoa itu, kita itu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka kita itu bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kalau kita itu berdoa hanya sekedar melihat orang lain itu berdoa, ya saya juga berdoa. Tapi kalau kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan apalagi ketika kita itu rajin dalam belajar, kita itu harus rajin dalam belajar, dalam ibadah. 121 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat semua? Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Iya, di dalam ayat ini, di dalam Mazmur pasal 121 ini, dia mengatakan kepada kita bahasanya Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak kami, kita bisa pahami bahasanya Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita, tidak pernah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang, tidak pernah membiarkan anak-anak kami atau saya atau kita semua jatuh. Dia selalu menopang kita. Di dalam setiap pekerjaan kita, dia selalu memberikan kekuatan. Dia memberikan kesehatan. Dia memberikan kekuatan kepada kita semua. Maka kepada anak-anak kami, perlu kita itu harus tahu bagaimana Tuhan itu menolong kita, bagaimana kita mengucap syukur di dalam setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama dulu ketika kita itu dalam melakukan sesuatu pekerjaan, kita dilepaskan atau dijauhkan dari mara bahaya. Ketika kita berjalan, dia selalu mendampingi kita. Dia selalu berada di depan kita. Nah, anak-anak kami, selain ini adalah salah satu ayat penguat kita. Ini yang selalu harus kita ingat. Ayat ini. Karena ayat ini yang memberikan kita kekuatan bahwasanya Tuhan itu selalu menjaga kita. Maka kita itu tidak boleh merasa takut. Tidak boleh merasa takut. Karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita di dalam perjalanan kita. Dia itu menjaga nyawa kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu selalu berada di sisi kita ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, anak-anak kami, di sini kita akan mengambil satu kesimpulannya, yaitu Allah memelihara manusia dan ciptaannya. Allah memelihara manusia dan ciptaannya. Bagaimana Allah memelihara manusia dan ciptaannya? Itu
Benedict, 5 Mario, 6 nomor 1, jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan, yaitu selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah. 2. Jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia, yaitu berarti Allah memberikan makanan, minuman, dan kesehatan. 3. Sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan terus berlangsung bagi manusia, yaitu manusia selalu cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. 4. Jelaskan bentuk ucapan syukurmu pada Allah yang telah memelihara kamu, yaitu bersyukur apa yang telah Tuhan memberikan kepada kita. 5. Tuliskan contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup. Contohnya, Allah memberi rezeki kepada manusia setiap hari dan Allah melindungi manusia dari bahaya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam mempresentasikannya, mohon dimaklumi. Terima kasih. Dengan berdoa dan bersyukur atas berkah dan kasih karunia-Nya yang terima. 2. Jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Arti Allah memelihara hidup manusia yaitu bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga secara terus-menerus menjaga dan menopang dan memelihara hidup manusia. 3. Sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah telah tetap terus berlangsung bagi manusia, yaitu Allah tetap menyediakan rezeki dan kebutuhan materi. Allah tetap melindungi manusia dari bahaya dan kesulitan. 4. Jelaskan bentuk ucap syukurmu kepada Allah yang telah memelihara kamu, yaitu dengan berdoa dan memuji Tuhan, memberi persembahan dan beribadah. 5. Tuliskan contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidup. Contoh atau bukti Allah memelihara hidup kami adalah yaitu dengan ketersediaan Allah yang seimbang, memberi nafas, serta sepenuh yang menjaga kesehatan penggaya waktu. Baik, sekarang kita berikan salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, sekarang kita akan persilakan dari kelompok 3 menyampaikan hasil dari kelompok. Dipersilakan. Berdirikan di situ. Baik teman-teman, kami akan membuat mempresentasikan hasil sebelum mempresentasikan dinner yang membagi kelompok. Pertama, Abel, kedua MS, ketiga Stefanus, keempat Keisha, kelima James. 1. Jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Pertama, bersikap jujur, bersikap adil, dan lain-lain. Jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Dia juga memelihara manusia. Sebutkan tanda-tanda bahwa pemeliharaan terus berlangsung bagi manusia. Dia selalu memberi kita nafas kehidupan dan tidak pernah meninggalkan kita. Jelaskan bentuk ucap syukur pada Allah yang telah memelihara kami, sepertinya saling beribadah dan berdoa sungguh-sungguh. Tuliskan contoh atau bukti bahwa Allah memelihara hidupmu, atau Dia menyediakan kebutuhan, memberi nafas kehidupan. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Baik, kita berikan tepuk tangan. Membacakan hasil
Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk wow. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan semoga anak-anak kami bisa terus mengingatnya sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Nah, sekarang Diam. baik anak-anak